Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya hari ini. Apa kabar semuanya adik-adik yang ada di rumah? Baik, pertemuan kita kali ini membahas mengenai K3LH. Seperti kita ketahui, K3LH adalah pengertian tentang program kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi lain yang memiliki banyak pekerja atau karyawan. Oke, next kita mengikuti prosedur tempat kerja dan memberikan umpan balik tentang kesehatan, keselamatan dan keamanan. Di pengertian kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja. Kemudian di poin kedua, tujuan kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja. Di poin ketiga ada ruang lingkup kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja. Dan di poin keempat, dasar hukum kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku. Kita lanjut. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Kemudian di keamanan kerja adalah keadaan dan situasi aman yang dirasakan oleh seseorang pada saat melakukan pekerjaan. Oke, lanjut adik-adik, kita ke pengertian kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja. Kesehatan diartikan sebagai jiwa, raga, mental, dan stabilitas emosi secara umum. Kemudian kesehatan kerja adalah bagian dari sosialisasi dalam ilmu kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan yang tinggi, baik mental maupun sosial, melalui usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor pekerjaan dan lingkungan. Oke, kita lanjut adik-adik yang ada di rumah. Kita masuk di pengertian K3. Nah, di K3 ini adalah suatu sistem atau program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan atau preventif timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian. Oke, kita masuk ke tujuan K3. Jadi tujuan K3 meningkatkan kinerja dan mencegah potensi kerugian bagi perusahaan. Di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang merupakan tujuan pemerintah. Esensi dibuatnya aturan penyelenggaraan K3 pada hakikatnya yaitu pembuatan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan peralatan dalam bekerja, pengaturan dalam menyimpan bahan, barang, produksi teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya adik-adik yang ada di rumah.
kita masuk di ruang lingkup K3. Di ruang lingkup K3, di poin pertama ada pekerja, kedua ada pekerjaan, dan yang ketiga ada tempat bekerja. Oke, kita akan membahas di subbab berikutnya. Di sini pekerja. Pekerja itu terbagi ada tugas dan tanggung jawab dalam suatu perusahaan. Dan yang kedua, melakukan usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan K3. Ketiga, tindakan keselamatan kerja di tempat kerja yang dilakukan oleh pekerja. Oke, lanjut kita masuk di pekerjaan. Pekerjaan dilakukan sesuai aturan atau prosedur yang ditetapkan. Kemudian melakukan upaya-upaya mengurangi risiko pekerjaan. Dan yang ketiga, memperkecil kecelakaan dan mencegah kecelakaan yang sering terjadi. Lanjut, kita ke tempat bekerja. Nah, di tempat bekerja ini, keadaan atau suasana yang menyenangkan dan aman akan menumbuhkan produktivitas kerja. Kemudian menerapkan sanitasi dan higien tempat bekerja, di antaranya 1. Pencahayaan atau penerangan di tempat kerja. Kemudian yang kedua, kita memerlukan suhu udara dalam ruang kerja. Dan yang ketiga, pengotoran udara dalam ruang kerja. Keempat, kelembaban udara dalam ruang kerja. Dan kelima, tekanan udara dalam ruang kerja. Harap adik-adik di rumah dimengerti ya. Oke, kita lanjut adik-adik. Nah, kita masuk di dasar hukum kesehatan dan keselamatan kerja serta asuransi jaminan sosial tenaga kerja. Oke, di dasar hukum kesehatan dan keselamatan kerja, di situ ada poin pertama, perkembangan hukum keselamatan kerja di Indonesia atau hukum pemburuan. Di poin kedua, hukum kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku secara internasional, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi ILO atau yang disebut International Labour Organization nomor 120. Di poin ketiga, adik-adik perlu ketahui hukum kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku secara nasional. Lanjut, semua produk perundang-undangan pada dasarnya mengatur tentang hak dan kewajiban tenaga kerja terhadap keselamatan kerja. Berkaitan dengan implementasi K3 dalam lingkungan perusahaan, upaya yang dilakukan pihak pemerintah sebagai pembentuk regulasi adalah mewujudkan jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek. Oke adik-adik yang berada di rumah, terima kasih atas perhatiannya di mata pelajaran ini. Semoga adik-adik sehat selalu yang berada di rumah bareng keluarga, tak kurang satu apapun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.